Siapakah wanita Yahudi yang menjadi istri Rasulullah? حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Rasulullah SAW telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran, menentukan guna mengakhiri pemberontakan kaum Yahudi yang terlaknat. Kedengkian yang mereka pendam terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk kejahatan dan pengkhianatan besar. Pada pertengahan kedua bulan Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat bersama segenap pasukan Muslim disertai persenjataan dan perlengkapan perang yang lengkap menuju Khaybar, pusat pemukiman Yahudi yang jahat. Begitu melihat mereka, Rasulullah berseru, "Allahu Akbar, hancurkan Khaybar!" Sungguh ketika kami turun di halaman suatu kaum, amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang mendapat peringatan itu. Setelah pertempuran berdarah yang terjadi antara iman dan kekufuran itu berlangsung, perang berakhir dengan kemenangan di pihak kebenaran dan Islam yang mengalahkan kebatilan dan kekufuran. Khaybar pun runtuh, benteng-benteng yang berhasil ditembus, para laki-lakinya terbunuh, dan para wanita menjadi sandera. Salah seorang wanita yang menjadi sandera adalah seorang bangsawan Bani Nadir, Safiyah binti Huyai ibnu Akhtab. Ia adalah kembang para wanita Khaybar yang paling mulia bagi mereka, dan saat itu Sayyidah Safiyah belum genap berusia 17 tahun. Setelah kaum muslimin mengepung Khaybar dan semua benteng yang ada di sana, tertawan pula Kinnanah ibnu Rabi, suami Safiyah binti Huyai, yang saat itu menjadi penanggung jawab harta simpanan Bani Nadir. Akhirnya ia diseret untuk menghadap Rasulullah SAW. Beliau menanyakan kepadanya tentang gudang kekayaan Khaybar itu, tetapi ia tidak mau memberitahukan di mana gudang itu berada. Ia bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak memegang rahasia tentang harta simpanan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika ternyata kami menemukannya padamu, akankah kami membunuhmu?" Kinanah menjawab, "Ya." Tak kala Rasulullah menemukan bahwa harta itu memang disimpan di rumahnya, beliau mengirim Kinanah kepada Muhammad ibn Salamah agar dihukum pancung sebagai balasan untuk saudara Muhammad, Mahmud ibn Salamah, yang dibunuh oleh kaum Yahudi dalam perang tersebut. Para wanita Humus pun digiring sebagai tawanan. Rombongan itu dipimpin oleh Safiyah, istri Kinanah, ditemani oleh seorang saudari sepupunya. Mereka digiring oleh sang muazin Rasulullah, Bilal ibn Rabah, R.A. Bilal membawa para tawanan melewati medan pertempuran yang telah berakhir. Medan itu dipenuhi oleh mayat orang-orang Yahudi yang terbunuh. Saudari sepupu Safiyah itu pun menjerit dan histeris melihat pemandangan tersebut. Ia menutup wajahnya, lalu ia lumurkan debu di kepala sambil menjerit sekeras-kerasnya, meratapi para laki-laki kabilahnya. Sementara itu, Safiyah hanya terdiam tetap tenang dan tampak bersedih. Namun, ia sama sekali tidak bersuara atau beratap sedikit pun. Safiyah dan saudarinya dibawa menghadap Rasulullah SAW. Saat itu ketenangan menyelimuti wajah Safiyah yang cantik jelita. Sementara itu, rambut saudari sepupunya tampak tidak karuan dan berlumuran debu dengan baju yang tercabik-cabik. Ia tidak terhenti-hentinya meratap, menjerit, dan menangis di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau memandang wanita itu, bahkan dia memerintahkan, "Jauhkan setan wanita ini dari hadapanmu." Selanjutnya, Rasulullah mendekati Safiyah dan memandangnya dengan penuh simpati dan belas kasih. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, apakah engkau sudah kehilangan belas kasih hingga mengajak kedua wanita ini melewati jasad para laki-laki mereka yang terbunuh?" Setelah itu beliau memerintahkan agar Safiyah digiring ke belakang beliau. Kemudian beliau melemparkan selendang kepadanya. Itu adalah pertanda bahwa Rasulullah SAW telah memilih Safiyah untuk diri beliau sendiri. Kaum muslimin belum mengetahui apakah Rasulullah hendak menikahi Safiyah ataukah menjadikannya sebagai budak. Namun, setelah beliau memakaikan hijab pada Safiyah, mereka pun tahu bahwa beliau telah menikahinya. Cerita ini disunting dari buku 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam, halaman 91 sampai 97. Pengarangnya adalah Dr. Bassam Muhammad Hamami. Sayyidah Safiyah itu
seorang yang pemberani ya guys. Komentar.